Bukan sok-sok mengkoreksi, sok hebat, sok garang, tapi tak ada solusi. Kelihatan kalian itu memang dirasuki keracunan kebencian. Dan lupa kalian tuh kalah 24%. Jadi jangan ngatur-ngatur. Ya. Bahkan kalian lah yang menyatakan makan siang itu banyak sekali salah. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika seseorang itu diselimuti rasa kebencian, maka seseorang itu tidak bisa menelaah bahasa dengan baik. Duh, kasihan betul ya. Pejabat zaman sekarang juga sakti, Bang. Sakti bisa merubah kebijakan dan janji. Contohnya makan siang gratis, Bang. Sekarang berubah jadi sarapan pagi bergizi. Kalau misalnya di daerahnya banyak kambing, pakai susu kambing. Lah kalau misalnya di daerah itu banyak celeng, apa ia mau ngenyot celeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Mengenai janji-janji Pak Prabowo, yang malah justru sudah ada satu janji direvisi lagi tentang makan siang gratis, sehingga membuat banyak reaksi dari para netizen masyarakat Indonesia. Dari situ kita bisa melihat ya betapa banyak sekali yang meributkan soal janji-janji dari Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo sendiri di tahun 2019 atau 2000 berapa itu, tahun lalu, beliau pernah mengatakan jika janji-janji yang manis itu kembali lagi, uangnya dari mana? Beliau pernah mengatakan hal seperti itu ya. Kalau beliau nanti terlalu banyak janji, nanti bohong lagi deh. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Tapi kita tahu ya, di Pilpres tahun ini beliau banyak sekali berjanji, bahkan sampai mengatakan makan siang gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, subsidi BBM dibanyakin lagi, listrik dan lain sebagainya. Tentu ketika nanti beliau sudah dilantik, masyarakat akan menagih janji-janji tersebut. Apalagi mengenai makan siang gratis sudah direvisi menjadi makan pagi yang bergizi. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Ada guru-guru di sini, ada guru di sini atau guru honorer, ada? Ada guru honorer? Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer di Indonesia, akan dapat tambahan gaji untuk semuanya. Tepuk tangan. 2 juta rupiah tiap bulan itu ada tambahan dari ibu-ibu bapak-bapak. Dan kita harus memprioritaskan SDM. Guru-guru harus kita prioritaskan. Iya. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Betul. Dan semua gaji harus kita perbaiki. Betul. Harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung sudah. Betul. Kenaikan itu uangnya dari mana? Dari gitu mana? Loh. Kita utang terus. Utang kita ini. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Utang kita nambah. Ya, jadi kalau saya omong ini. Nih ya, jelas sekali ya pernyataan dari Pak Prabowo. Ini tahun sebelumnya ya, nggak tahu sih ini tahun 2019 kemarin atau tahun berapa gitu tepatnya. Nah tapi dari sini kita sudah tahu ya bahwasanya dulu Pak Prabowo menyadari tentang hal ini gitu loh. Betapa beratnya negara untuk membantu atau menggratiskan itu semua karena membutuhkan uang yang sangat besar. Dan tentunya uangnya tidak ada. Lagi-lagi APBN itu terbatas teman-teman semua. Tapi tetap saja masih ada yang membelanya gitu. Padahal kita sebagai masyarakat harusnya mengkritisi siapa kemarin yang memilih Pak Prabowo ataupun yang bukan memilih Pak Prabowo. Bukan malah justru sudah memilih dan meninggalkan, atau malah sudah memilih lalu terus mengiyakan walaupun ada kesalahan di dalamnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Aku mau nanya, makan gratis atau pendidikan gratis? Makan lah bang. Makan. Jadi kalau nggak makan kayak mana mas sekolah bang? Makan dulu lah kita bang. Jadi apapun solusi ya makan. Makan lah bang. Biar aja nggak sekolah, yang penting bisa makan tuh nggak bang? Jadi kalau misalnya supaya dapat makan harus kayak mana lah? Apapun Kalau juga nggak ada pendidikannya. Aku nggak ada pendidikan bang, makan di jalan abang. Apa yang bisa dimakan bang? Untuk apa kita bang? Apa kan kita ke sekolah perut lapar bang? Itu PR itu pemerintah loh bang. Oh gitu. Jadi solusinya? Tetap harus makan dulu bang rakyat. Pendidikan nomor 2. Makan dulu. Yang penting rakyat makan dulu bang.
pendidikan nomor 2. Gak apa-apa rakyatnya nggak belajar. Nggak apa-apa, yang penting rakyat makan bang. Rakyat Indonesia itu tidak bodoh. Hanya dibuat bodoh untuk dimanfaatkan kebodohannya para pejabat-pejabat yang culas. Teman-teman semuanya, melihat data di atas, kita sangat miris. Yang katanya presiden terbaik, yang katanya negeri ini adalah negeri yang sudah hebat, ternyata angka kelaparan kita itu nomor 2 se-Asia Tenggara, hanya sedikit di atas Timor Leste. Juga bagaimana angka kekurangan gizi kita terbesar, sebesar 17 juta di Asia Tenggara, nomor 1. Bayangkan, negeri yang katanya gemar Palu Cinawi ini, negeri yang penuh dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, ternyata dari sisi kelaparan dan kekurangan gizi kita tinggi sekali, dan ini sangat memalukan. Yuk, kaum Okegas sadar, Anda itu dibodoh-bodohi hanya untuk dimanfaatkan kebodohan Anda. Ya mungkin dari sini juga Pak Prabowo akhirnya mencetuskan makan siang gratis yang saat ini diganti sarapan bergizi gratis. Apakah itu bisa dijalankan? Kita tunggu nanti ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Teriak-teriak seperti ini, Pak. Sekarang kok lain lagi ngomongnya. Ya memang kalau pikiran sudah dirasuki kebencian, maka mereka akan memanfaatkan pembicaraan Pak Prabowo yang sekecil apapun secara menyimpang. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, yang dilakukan Prabowo itulah penyempurnaan. Karena kalau makan siang dengan alasan anak-anak sudah bisa pulang terlambat. Pagi-pagi anak-anak perlu gizi, sebab pada faktanya banyak di pelosok sana tidak makan, tidak sarapan pagi ke sekolah. Sehingga mereka bisa lebih segar, diasup dengan gizi yang baik. Apa yang salah di situ gitu. Udah, itu program bukan sebuah undang-undang, ya toh. Itu hanya merupakan apakah janji itu akan dilaksanakan. Cuma narasi kalian ya yang merasa cerdas selalu mengulik apapun itu yang disampaikan oleh Prabowo, apalagi yang seperti ini gitu. Seolah-olah kebencian kalian itu nggak habis-habis. Harusnya kamu berpikir, kasih solusi apa yang terbaik untuk mengatasi stunting itu. Itu intinya. Bukan sok-sok mengkoreksi, sok hebat, sok garang, tapi tak ada solusi. Kelihatan kalian itu memang dirasuki keracunan kebencian. Dan lupa kalian tuh kalah 24%. Jadi jangan ngatur-ngatur. Ya. Bahkan kalian lah yang menyatakan makan siang itu banyak sekali salah. Perasaan profesor. Dia kira makan siang untuk usia-usia bangkotan ini yang keluar-keluar selalu gitu. Pikirkan tuh anak bangsa ini. Kalau memang kamu anggap itu salah, apa? Harusnya kamu sampaikan gitu ya. Apa yang penting untuk anak-anak Indonesia untuk menghadapi 2045 nanti gitu. Itu. Jadi saya lihat kalian asal ada menyimpang dikit bahasa Prabowo, kebencian kalian itu sebenarnya loh menjijikkan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian-kalian yang benci, silakan ya. Karena kalian juga salah dalam mengartikan yang tidak mau kerjasama jangan mengganggu. Itu aja kalian tidak paham gitu. Jadi nggak boleh dikritik katanya loh. Kritik yang membangun bagi bangsa itu bagian satu kerjasama. Tapi apabila kamu demo tiba-tiba turunkan Jokowi, turunkan Prabowo tanpa menjelaskan apa alasan diturunkan, itu namanya pengganggu. Apalagi untuk ingin membatalkan IKN dan hilirisasi, itu pengganggu bangsa. Karena masa depan kita adalah hilirisasi. Mikir kalian. Kalau cuma teriak-teriak, ayo adu di mana kita? Orasi tanpa teks, ayo. Kalau hanya cuma ngomong-ngomong doang kalian tuh, ha? Gak ada lah. Selebel. Lucu kali ya Bapak ini ya, emosi dia. Lagian juga aneh, masa kita sebagai rakyat mengkritik suruh kasih solusi? Lah digaji aja enggak kok suruh kasih solusi. Ya ngapain pejabat digaji kalau nggak mau cari solusi sendiri? Harusnya mereka dong yang cari solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo kan berjanji makan siang gratis. Belum juga dia dilantik, belum dimulai, belum juga diimplementasikan ke masyarakat, sudah diganti tuh sarapan bergizi. Tentu beda bos antara sarapan dengan makan siang gratis. Itu udah beda banget tuh, pasti beda menu juga. Sarapan tuh sederhana, makan siang itu menunya banyak, tentu begitu dong. Nah akhirnya masyarakat berasumsi apakah ini untuk mengecilkan anggarannya apa gimana. Kan masalahnya juga di situ teman-teman semua ya kan. Tapi ya tetaplah namanya pendukung
itu pasti fanatik. Pendukung 01, 02, 03 ya sama-sama fanatik. Jadi udah adu argumen saja gitu. Kita lanjut lagi videonya. Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa? Anggarannya nggak cukup. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Mau menghujat gue lo. Ini adalah bukti di mana sebuah rasa ketidaksukaan membuat seseorang mengeluarkan opini yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan membuat akhirnya banyak ada agen-agen double O, N. Ngerti nggak? Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika seseorang itu diselimuti rasa kebencian, maka seseorang itu tidak bisa menelaah bahasa dengan baik. Duh, kasihan betul ya. Oke lah, kita bahas sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Prabowo. Yang dimana awalnya pada saat kampanye Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau misalnya punya program makan siang gratis bagi anak-anak di sekolahan. Nah, sekarang di-adjust waktunya melihat jam pulang anak sekolah itu ada yang lebih di bawah daripada jam makan siang. Sehingga supaya tetap terjalankan programnya, maka makan siang gratis itu dimajukan menjadi makan pagi. Nah, inilah yang saya rasa disalahpahami oleh si masnya tadi. Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas nurun, belajar nggak efektif. Belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Bahwa mungkin juga ya, bahwa Mas itu nggak pernah sekolah mungkin. Dan nggak tahu bahwa di sekolahan itu ada yang namanya jam istirahat sekolah. Rata-rata kalau misalnya anak sekolah tuh mulai daripada jam 7:30 pagi sampai jam 12 siang, anak sekolah tuh punya 1 sampai 2 kali jam istirahat. Which is biasanya istirahat pertama itu di jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan biasanya di jam istirahat itu, anak-anak sekolahan menggunakan waktunya untuk yang namanya jajan di sebuah tempat namanya kantin di sekolahan. Mungkin masnya nggak pernah sekolah, jadi nggak tahu yang namanya kantin. Nah, di kantin itu nggak semuanya dijual makanan sehat, tapi juga ada makanan-makanan yang high refined sugar, high karbohidrat, bahkan ada makanan high karbohidrat with high fat yang bisa menyebabkan sugar crash. Dan itulah yang buat ngantuk sebenarnya, bukan masalah sarapannya. Oke lah ya, Mbak ini mau ngejelasin gitu ya. Kalau sekolah, kalau sarapan itu nggak ngantuk, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Tapi poin di sini yang beliau tadi katakan bahwasanya setelah dipikir-pikir kan mengenai jam masuk sekolahnya dari mulai pagi pulang jam 1, nanti kalau makan siang berarti kan mereka udah pada pulang, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Makanya dimajuin jadi sarapan bergizi. Tapi kan yang jadi masalah gini Mbak, Pak Prabowo itu kampanye itu udah berapa bulan loh. Memang dari waktu kampanye beberapa bulan itu nggak pernah terfikirkan soal hal itu. Katanya udah dihitung, udah yakin lah, pokoknya udah perhitungannya udah pas gitu loh. Tapi kenapa ngerubahnya sekarang? Kan masalahnya di situ. Nah, kita ini berkomentar bukan karena benci, enggak. Maksudnya mengkritik kenapa kok bisa seperti ini gitu loh. Harusnya kalian juga yang mendukung kritik juga gitu loh. Kenapa kok merubahnya sekarang setelah janji itu bulat kemarin waktu kampanye? Kurang lebih seperti itu mbaknya. Dan oke lah, ini menjadi PR kita bersama. Apakah nanti program ini akan berjalan atau tidak? Dan ketika nanti berjalan dan bagus, kita kasih tepuk tangan. Tapi jika nanti tidak berjalan, kalian juga harus mengkritik. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Pahlawan zaman dulu sakti, bisa berubah wujud, maling rupa dengan ajian halimunan. Nah, pejabat zaman sekarang juga sakti bang, sakti, bisa merubah kebijakan dan janji. Contohnya makan siang gratis bang, sekarang berubah jadi sarapan pagi bergizi. Nah, ini belum dilantik, ntar udah dilantik berubah lagi bang. Jadi apa? Hah? Jadi sarapan pagi bergizi cuma mimpi. Ku komentari lah ya kan tentang UKT yang tidak jadi naik ini. Aku bilang seperti ini. Hore 01 sama 03 berjasa tentang tidak naiknya UKT ini. Terus dijawab pendukung 02. Apa hubungannya katanya? Biar kau tahu ya. Dodol.
No viral, no justice. Emangnya 02 itu ada yang speak up masalah harga-harga yang naik ini? Ada yang speak up masalah UKT yang naik ini? Kalian kan malu. Kalian cuma memilih tapi tidak mau bertanggung jawab. Seharusnya kan kalian yang speak up tentang harga-harga ini. Tapi kalian kan malu, gengsi. Sudah mati-matian mendukung tapi semuanya serba naik. Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Kan, iya kan? Apa kata gue, ya kan? Oh yelah, ilo, dibilang. Jadi intinya ini bahwa merevisi programnya sendiri gitu ya. Mungkin bingung dan programnya sendiri meskipun pas awal kampanye itu sangat meledak-ledak, sangat semangat gitu ya. Saya sudah hitung, saya pastikan semuanya akan dapat minum susu gratis dan makan siang gratis. Katanya udah dihitung. Tapi ini mau dilantik, direvisi kan? Apa gue bilang ya? Apa gue bilang kan? Impor sapi datangnya celeng. Nah, ini sama aja begitu, ya kan? Janjinya susu sapi tapi ini direvisi, itu tergantung di daerahnya. Kalau misalnya di daerahnya itu banyak kerbau, ya pakai susu kerbau. Kalau misalnya di daerahnya banyak kambing, pakai susu kambing. Lah kalau misalnya di daerah itu banyak celeng, apa ia mau ngenyot celeng? Kalau misalnya di daerahnya itu banyak beru, ya kali mau minum susu beru. Kadang-kadang nih Mbak lucu sekali. Tapi selamat ya buat yang katanya 58% ya. Kalian patut bangga dengan pilihan Anda gitu. Semoga sih ya, harapannya sih memakmurkan Indonesia gitu, memajukan Indonesia Mbak Wo ya. Tapi kalau misalnya jauh ya dari harapan gitu, ya nikmatin saja ya. Nikmatin ya. Dari revisi sesuai dengan daerahnya, entah itu banyak kambing atau kerbau. Ini ada lagi, ya ada lagi setelah PT ini ya. Saya ngeliat ada berita direvisi lagi tuh. Jadi susu sapi diganti dengan daun kelor. Terus setiap pagi tuh bocah-bocah disuruh makan daun kelor mulu ya. Si emang ya manfaatnya bagus daun kelor gitu ya. Tapi kan jauh banget gitu loh, maksudnya dari susu ya, dari perencanaannya tuh. Rencananya kan katanya mau impor sapi ya kan. 2 juta ekor ya. Tapi ini kok jadi daun kelor loh. Ya Allah, keren banget ya. Bingung sama programnya sendiri gitu. Ya itulah ya komentar dari para netizen yang tentunya kaget mendengarkan statement dari Pak Prabowo yang merubah makan siang gratis menjadi makan pagi yang bergizi. Karena memang merubah kosakata, jadinya efeknya itu sangat besar sekali gitu loh. Memang sangat beda sekali antara makan siang dan juga sarapan. Tentu hal ini tidak diinginkan ya oleh masyarakat. Apakah nanti janji-janji Pak Prabowo yang lain akan direvisi juga atau gimana gitu ya. Tentunya masyarakat tetap akan menunggu gitu. Dan tetap akan berkomentar, berkritik soal janji-janji dari Pak Prabowo. Apalagi ketika nanti ada janji yang tidak ditepati. Oke teman-teman semua, aku udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Kita boleh berargumen tapi jangan berantem teman-teman semua. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.